Selamat malam Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian. Kembali kita berkumpul bersama dalam doa malam Minggu-Minggu Advent, Senin 21 Desember 2020. Mari kita kumandangkan, "O datanglah Immanuel," bait keempat. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, di tengah kerinduan umat-Mu menyiapkan diri untuk menyambut kedatangan-Mu, kiranya Engkau yang menguasai hati dan pikiran kami, agar kami dapat lebih fokus mendengarkan suara-Mu dan menjadikannya pegangan dalam hidup kami. Amin. Bacaan Injil menurut Leksonari pada hari ini, Lukas pasal 1 ayat 46b hingga 55. Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah Kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang-orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian, dasar nyanyian pujian Maria atau Magnificat ini bukanlah dirinya sendiri, melainkan Allah. Jiwa Maria memuliakan Tuhan dan hatinya bergembira karena Allah. Kegembiraan itu bukanlah berasal dari dirinya pribadi, tetapi bersumber pada Allah. Allah adalah sumber kegembiraan Maria, dan itulah kegembiraan sejati. Karena sumber kegembiraan Maria adalah Allah, Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian, maka nyanyian pujian merupakan keniscayaan, sesuatu yang sudah semestinya. Jadi, nyanyian pujian tidaklah ditentukan oleh situasi dan kondisi manusia. Artinya, kalau situasi dan kondisi hati kita sedang baik, baiklah kita memuji Tuhan. Dan kalau keadaan hati kita berubah buruk, engganlah kita memuji Tuhan. Tentu bukan itu. Pujian kepada Allah semestinya tidaklah ditentukan oleh situasi dan kondisi hati kita, namun karena Allah memang pribadi yang layak dipuji. Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian, dan Allah yang dipahami Maria dalam syair ini adalah Allah yang menyelamatkan. Dia bukanlah guru selamat, tetapi juru selamat. Dia bukanlah pribadi yang mengajarkan mengenai keselamatan, melainkan pribadi yang menyelamatkan. Allah adalah penyelamat.
Penyelamat siapa? Maria dengan tegas berkata, penyelamatku. Perhatikan Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian. Ada kata gantiku dalam frasa juru selamatku. Jelaslah ada hubungan pribadi antara Maria dan Allah. Maria dengan tegas menyatakan bahwa Allah adalah miliknya. Ini merupakan pengakuan iman. Hati-hati dengan kata gantiku di sini. Gak lucu jika kita menyebut seseorang sebagai bapakku, tetapi orang tersebut mengatakan bahwa kita bukan anaknya. Sama halnya ketika kita menyebut Tuhanku kepada Allah, tetapi Allah tidak menganggap kita hambanya. Sekali lagi, ini masalah iman. Dan iman selalu mensyaratkan adanya hubungan antara manusia dan Allah. Dan karena itu, mari kita senantiasa memuji Tuhan juga di tengah pandemi ini. Karena apa? Karena Allah adalah juru selamat kita. Karena Allah siap dan hadir bagi kita. Karena Allah akan terus menyertai kita juga di kala pandemi ini. Amin. Mari bersama kita mengumandangkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga, seperti di surga jadilah. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunkan kesalahan kami seperti kami harus mengampuni. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Allah sumber kegembiraan kami. Kami bersyukur karena di dalam Yesus Sang Putra Natal, kami memiliki kepastian akan kehidupan saat ini dan nanti pasca kematian. Terima kasih untuk kasih-Mu yang kian nyata kami alami di tengah pandemi ini. Syukur kami padamu jika pada minggu Advent ini kami diingatkan kembali bersama Maria untuk selalu mengumandangkan pujian kami dalam situasi apapun yang Engkau izinkan kami alami, ya Tuhan. Ya Allah, sumber kegembiraan kami. Kami memohon pemulihan bagi mereka yang terinfeksi virus COVID-19 di seluruh dunia. Kami mohon belas kasihan bagi mereka. Biarlah dalam kasih-Mu mereka semua dimampukan untuk memahami bahwa Engkau selalu ada dan hadir bagi mereka. Kiranya dalam rahmat anugerah-Mu mereka boleh menikmati tubuh dan jiwa yang kembali disegarkan oleh-Mu sendiri. Ya Allah, sumber kegembiraan kami.
Kiranya Engkau juga melawat setiap keluarga yang para kekasih hatinya wafat akibat COVID-19 ini. Ya Tuhan, sumber pengharapan kami, kiranya Engkau menghibur, menyertai, menguatkan, dan menopang mereka dalam kasih-Mu. Kami berharap rasio kematian akibat virus ini semakin menurun, ya Tuhan. Ya Allah, sumber kegembiraan kami. Kiranya Engkau berkenan bangkitkan roh ketertiban dan kasih kepada seluruh warga masyarakat, sehingga laju penularan virus ini dapat sungguh-sungguh diperlambat dengan menjalankan kebiasaan sederhana, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Mampukan pemerintah bangsa kami ya Tuhan untuk dapat meningkatkan upaya 3T, tracing, testing, dan treatment. Tak mudah memang, namun hanya inilah yang dapat membebaskan kami semua dari keberadaan virus ini. Ya Allah, sumber kegembiraan kami. Secara khusus kami berdoa untuk distribusi vaksin COVID-19 ini. Kiranya Engkau sang penguasa bangsa-bangsa dan yang mengangkat para pemimpin dunia, memberi hikmat, keadilan, dan kasih kepada para pemimpin negara-negara, agar distribusi vaksin dapat dilakukan dengan adil dan merata, tanpa melihat miskin atau kayanya sebuah negara, namun memandang sama berharganya setiap nyawa manusia. Ya Tuhan, kiranya roh keadilan-Mu menaungi setiap pemimpin dunia. Kami sungguh berdoa untuk pemerintah bangsa kami ya Tuhan. Dalam situasi yang tidak mudah berkait isu kesehatan, ekonomi, juga politik. Kiranya Engkau menerangi hati dan pikiran para pemimpin kami, agar mereka dimampukan mengambil keputusan-keputusan terbaik demi kemaslahatan segenap rakyat Indonesia. Berikan kemampuan kepada aparat hukum dan keamanan untuk dapat menjalankan tugas mereka dalam berantas korupsi, terorisme, juga anasir-anasir jahat yang hendak merongrong kedaulatan negeri kami. Ya Tuhan, jaga negeri kami. Inilah syafaat kami ya Tuhan. Dalam pengasihan-Mu, sumber kegembiraan kami mohon. Dengarlah doa kami. Tuhan, dengarlah doa kami. Dengarlah doa kami. Tuhan, dengarlah doa kami. Tuhan, dengarlah doa kami. Tuhan, dengarlah doa kami. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian, mari kita kumandangkan "O Datanglah Immanuel" bait kelima.
Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian, kita bersama telah berdoa. Mari kita istirahat dan mohon rahmat Tuhan agar esok kita dapat bangun pagi dan menyambut berkat Tuhan yang telah Tuhan siapkan bagi kita semua. Selamat malam, Tuhan memberkati.